Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah hadir, yaitu tanggal 17 Juli, di mana ada drawing untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana penantian tersebut di ronde 4 akhirnya kita bisa mengetahui bahwa tim nasional Indonesia tergabung di grup B dengan Saudi Arabia, Irak, dan juga Indonesia. Di grup A ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Jadi kita tergabung di dalam grup B, di mana dari masing-masing grup terdapat 3 negara, dan yang akan lolos langsung ke Piala Dunia adalah peringkat 1. Tentunya hitungan ini merupakan berdasarkan FIFA Rank yang di bulan Maret, bukan di bulan Juni. Kalau hitungannya di bulan Juli, ya itu Irak ada di pot 1. Namun karena hitungannya berada di bulan April atau Maret, maka Arab Saudi berada di pot 1 mendampingi Qatar, karena memang Arab Saudi dan Qatar ini sama-sama dipilih menjadi tuan rumah. Memang seharusnya dipilih dulu potnya lalu menjadi tuan rumah. Tapi karena timnya sedikit, hanya tersisa 6 dari Asia, maka pemilihan tuan rumah pun dipilih oleh Saudi Arabia dan juga Qatar. Dan Indonesia berada di grup B dengan Arab Saudi dan Qatar. Untuk peluang, mungkin Indonesia peluangnya lumayan di atas 50%. Kenapa? Karena kita pernah bertemu dengan Irak dan juga kita juga pernah bertemu dengan Saudi Arabia. Di Irak kita bertemu di ronde kedua, di mana dalam 2 pertandingan kita kalah. Di kandang Irak kita kalah 5-1, di kandang kita kalah 2-0, total agregat 7-1. Untuk Saudi Arabia kita menang. Di kandang Saudi Arabia di ronde ketiga, itu di kandang Arab Saudi kita bermain dengan imbang 0-0, dan di GBK kita menang atas Saudi Arabia dengan skor 2-0. Artinya kita ada peluang potensi untuk bisa lolos ini sangat lumayan di atas 50%, mungkin sekitar 70%. Namun lagi-lagi ini pertandingannya tidak dilakukan di tempat netral, artinya di kandang Saudi Arabia. Ini yang merupakan menjadi faktor non teknis untuk kelolosan timnas Indonesia, tetapi secara permainan mungkin kita tidak akan kalah dengan Irak dan juga Saudi Arabia, karena memang dimana tentunya kita juga pernah bertemu. Dan untuk ronde 4 ini harus benar-benar dimanfaatkan, ya harus benar-benar dimanfaatkan oleh PSSI maupun tim nasional Indonesia maupun seluruh tim kepelatihan, karena ini adalah jalur terakhir, ya. Kalau kita tidak bisa berada di peringkat pertama dari grup, maka kita akan misalnya berada di peringkat 2, itu nanti jauh lagi jalannya, panjang lagi. Tapi kalau kita langsung peringkat pertama, nanti dari 2 pertandingan tersebut kita akan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Dan pertandingan ini akan dimainkan di bulan Oktober, ya, sekitar Agustus, 3 bulan lagi dari sekarang, tanggal 8 sampai tanggal 14. Ya, tanggal 8 sampai tanggal 14 itu pertandingan yang sangat krusial. Bahkan jarak kita dengan Piala Dunia hanya 2 pertandingan saja, 180 menit. Kalau kita bisa memaksimalkan pertandingan ini, maka mimpi kita ke Piala Dunia sangat terbuka lebar dan akan tercapai. Tentunya ini memang sangat sulit, tetapi ini adalah kita harus tos-tosan di sini, harus bermain full time, jangan pernah ada uji coba strategi pemain yang dicoba-coba, jangan. Harus sudah dalam keadaan matang. Kenapa? Kalau kita tidak mampu berada di peringkat pertama, misalnya kita berada di peringkat kedua, itu kita akan lolos ke ronde kelima. Runner up masing-masing grup A dan B akan diadu untuk menjadi wakil Asia di playoff zona konfederasi. Dan itu nanti kita di babak playoff itu akan bertemu dengan konfederasi CONMEBOL. Kalau menang nggak langsung lolos, kita harus beradu lagi, ya, untuk bertemu dengan nanti siapa, ya, apakah Afrika atau juga dari uh, Amerika Latin, mungkin seperti itu masih ada 2 pertandingan. Jadi kalau misalkan kita berada di peringkat 2 dari ronde keempat ini, maka kita akan mendapatkan 2 pertandingan tambahan, 3 pertandingan tambahan lagi, empat, empat, ya, di ronde kelima itu 2 leg
home away, lalu di babak playoff konfederasi itu 2 pertandingan, total ada 4 pertandingan kalau kita berada di peringkat 2. Tetapi kalau kita memaksimalkan pertandingan ini, melawan Arab Saudi kita maksimalkan, melawan Irak kita maksimalkan, maka kita sudah dipastikan lolos kalau kita berada di juara grup. Dan untuk jaga aman ya, jangan sampai kita gugur nanti di ronde keempat, maka kita cukup satu kemenangan. Itu untuk menjaga aman, minimal kita akan berada di peringkat 2 kalau kita berhasil menang 1 kali. Kalau dua-duanya menang, maka kita udah otomatis berada di peringkat pertama dan lolos ke Piala Dunia langsung. Kalau lawan Arab Saudi, saya mungkin yakin kita peluang menangnya itu sekitar 65%. Tentunya memang Arab Saudi beberapa kali mengadakan perombakan, bahkan mereka ikut di piala yang ada di Amerika, piala CONMEBOL itu Kings Cup atau apalah ya. Bahkan dia lolos ke babak 8 besar. Dan juga Irak, kita memang sangat penasaran sekali dengan Irak ini. Tetapi Irak pelatihnya baru, mantan pelatih Australia, Graham Arnold. Ya, Graham Arnold. Ini pernah kita tahan di GBK. Dengan skuad kepelatihan yang baru, mungkin kita bisa mengecoh permainan dari Irak dan mampu memanfaatkan kemenangan pada saat pertandingan melawan Irak. Cuman lagi-lagi pertandingan di kualifikasi Piala Dunia AFC ini terutama memang sangat riskan, sangat rawan, terutama di wasit, VAR, dan juga ya seperti itulah. Mungkin secara teknis kita bisa saja bersaing, tetapi secara non teknis karena kita tidak punya orang di AFC, ya mungkin saja kita terpleset. Tapi teman-teman silahkan nanti tulis di kolom komentar bagaimana peluang timnas Indonesia di ronde keempat ini di grup B bersama dengan Arab Saudi dan juga Irak. Kalau saya sangat yakin Indonesia minimal banget ada di peringkat 2, dan tentu saya sangat berharap, mungkin seluruh masyarakat Indonesia sangat berharap bahwa Indonesia mampu berada di peringkat 1 di ronde keempat ini dengan ya minimal 1 kali menang dan 1 kali imbang, atau kalau bisa sapu bersih 2 pertandingan 2 kali menang, itu lebih baik dan kita akan memastikan lolos ke Piala Dunia. Oke, sekian, wassalam.